Nah, coba desa sekarang ini. Coba desa sekarang kita akan menuju Alhamdulillah kita tadi udah lihat-lihat ya, coba ya dari atas ya. Oke, sobat desa. Video hari ini tidak terlalu Pakai yang situ dulu kan? terkonsep ya, karena hari ini kami akan langsung to the point tentang apa yang mau kita bagikan kepada sobat desa. Lokasinya masih sama dengan episode sebelumnya, jadi kita masih berada di Saya apa sini? Gerbang Merapi, di lereng Gunung Merapi, dan di belakang kita itu adalah Gunung Merapi yang hari ini sudah tertutup oleh awan mendung. Sabita masih sibuk untuk make up ya, make up untuk tampil di depan kamera, karena ini video akan jadi hal yang sangat bersejarah bagi keluarga kami. Ini momen Sabita umur 18 bulan. Ini dia sesuatu yang ingin kita sharingkan kepada sobat desa yang pada kesempatan beberapa waktu Sini yang dong. lalu itu Nggak kelihatan kamu. sudah sempat kita spill sedikit ya, sudah sempat kita spill sedikit, dan sekarang kita akan buka ini silver play buttonnya, paket spesial dari YouTube. Kemarin dikirim dari Amerika, itu sekitar 2 minggu perjalanan, terus kita terima di rumah setelah 2 minggu ini. Oh ya wes, Jawa duduk di atas, saya duduk di bawah karena Sini kita deh, cuma sini. bawa satu kursi, jadi saya ngalah biar si Jawa yang duduk di atas. Sabita sama ibu. Oke, Sabita mau di mana? Sabita sama ibu sini. Oke, iya. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kita jalan-jalan, 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun, YouTube Cerita Desa Indonesia ini sudah berkembang sangat pesat. Dimulai dari sesuatu yang awalnya itu kita coba-coba karena kita sering jalan-jalan, sering belusukan ke desa-desa, karena sebenarnya ada satu dan lain hal yang memang semua kejadian itu ada rentetan ceritanya. Salah satunya adalah ini jaket, bukan jaket partai ya, ini jaket namanya Bakti Nusa, salah satu program beasiswa dari Dompet Duafa. Dulu saya aktif di sana dan sering berkecimpung di dunia sosial, makanya saya sering suka banget tentang bersosialisasi dengan masyarakat, utamanya di desa. Nah, langsung saja nih Zah, kita mau buka ini ya, walaupun sebenarnya udah dibuka ini ya, udah dibuka, tapi nggak apa-apa, biar sama kayak YouTuber lain ya, ada momen buka ini nih, silver play button. Nih Zah, kamu yang buka Zah ya. Bagaimana isinya? Dan ini dia buka. Oke. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan ya. Oke, ini kelihatan nggak sini? Lihat. Waduh, masih tiba. Ini Biasa ada beberapa notes and congratulation letter
And kita langsung ke intinya. Ini dia intinya. Ini dia Sobat Desa. Walaupun kebanyakan ya namanya juga berkembang itu waktunya beda-beda. Betul. Kadang ada yang udah dapet ini di berapa bulan dia baru ngonten, habis berapa tahun, 1 tahun, tapi kita dikasih rezeki silver play button ini di tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Karena di tahun kedua kita belum bisa fokus karena waktu itu Zahwa lagi mengandung Sabita, di dalam berselang lahirlah bayi kecil ini, sehingga kita nggak bisa untuk jalan-jalan keluar seperti 1 tahun awal-awal ya. Betul. Kalau 1 tahun awal-awal tuh kita hampir tiap hari bisa keluar. Karena keluar tinggal keluar gitu kan. Kalau udah ada Sabita jadi harus mempertimbangkan juga karena Sabita waktu itu masih ASI. Betul. Nah, kita ngucapin terima kasih dulu nih Zahwa nih sama semua Sobat Desa yang sudah mendukung kami mulai dari zero, dari nol, nggak ada apa-apanya sampai dengan saat ini. Tentu saja banyak kesalahan dari kami ya, baik yang disengaja maupun nggak sengaja, mohon untuk dimaafkan. Pokoknya makasih banget atas semua dukungan yang sudah diberikan oleh Pak D, Bude, Simbah, kakek, nenek, om, tante, mas, mbak, semuanya yang biasa kita sebut dengan sapaan akrab Sobat Desa. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami dan sekeluarga mengucapkan terima kasih ya. Termasuk juga menjadi saksi ya sejarah perkembangan keluarga kecil kami mulai dari Mungkin kalau yang ikut dari awal ya. Ikut dari awal dan keluarga mungkin keluarga deket sih, dan temen mungkin tahu ya kenapa CDI atau cerita desa ini tuh ada. Aslinya tuh apa alasannya tuh pasti pada tahu, tapi karena menurut kami belum saatnya kami cerita ke Sobat Desa, jadi kayaknya besok kalau kita udah 1 juta subscriber aja gak sih? Amin. Ya, walaupun kita masih ingat ya waktu itu kita sempat punya nazar, punya Apa mau turun? impian kalau misalnya udah 100.000 kita bakalan buka-bukaan, kita bakalan ngasih tahu sebenarnya ada apa sih di balik cerita desa Indonesia. Ya emang iya tuh. Oh, pernah bilang kayak gitu, aku masih Ya ingat. kalau gitu harus itu dong. Ya, kita spill sedikit aja, tapi nggak terlalu vulgar karena ini nanti takutnya saya sih. Enggak sih, bukan kamu, takutnya ada yang baper. Betul, kalau takut sih enggak ya, enggak. Karena dia juga manusia. Betul, jadi Zahwa aja yang cerita biar nggak saya terus yang ngomong. Mau duit kamu. Ya Zah, Jadi awal mulanya adanya cerita desa Indonesia ini. lebih keras nanti nggak dengar. Jadi awal mula ada cerita desa Indonesia ini. Yuk, sini Sabita sama Boba biar ibu nyeritain. Oke ya Sobat Duit Desa. buyut. Buyut, kalau nonton video ini Buyut, kita Dia minta minta duit. Jadi cerita desa Indonesia ini ada karena awalnya kami sebenarnya apa ya, bisa disebut kalau kami tuh satu coba-coba karena Zahwa itu seneng banget jalan-jalan, sedangkan Mas Habib tuh seneng banget mendokumentasikan momen. Jadi ya udah, daripada sia-sia, kita akhirnya dokumentasiin jalan-jalan keluarga kecil kita, lalu kita upload ke YouTube. Dan nggak sengaja waktu itu ada momen ini, gunung di belakang kita, Gunung Merapi ini, pokoknya ada momen si Gunung Merapi meletus, tapi nggak sampai yang gimana-gimana, cuma abunya sampai ke Magelang gitu. Dan di situ kita dapat berapa juta viewer, dan dari situlah cerita desa Indonesia mulai ayo kita seriusin gitu. Ditambah ada cerita dari warga-warga desa, jadi kita bisa tahu tuh gimana sih kondisi desa yang kita kunjungi gitu kan. And then gak cuma itu aja alasannya, ada yang lain. Walaupun belum bisa Zahwa spill sepenuhnya, tapi akan Zahwa kasih tahu sedikit aja bahwa dulu sempet banget
kita ada sedikit musibah ya, mungkin itu adalah ujian buat kita sehingga Cerita Desa Indonesia ini juga bisa hadir bersama semua subscriber sekarang begitu. Jadi saya belum bisa nge-spill banget kenapa gitu ya, karena ya memang salah satu sebabnya baper gitu. Ada orang yang baper and then dia merasa kalau kita itu menarasikan dirinya tidak sesuai dengan dirinya, padahal kita tidak menyebutkan nama dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa, itu kita anggap sebagai ujian pernikahan gitu ya. Itu aja sih ya kayaknya. Terus sekarang Cerita Desa Indonesia ini menjadi salah satu gerbang rezeki kami juga, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Sobat Desa sudah bisa menemani kami sejauh ini, dan selamat datang untuk subscriber baru. Halo, perkenalkan aku Sahwa. Semoga kalian betah dan doa-doa baik aja sih ya buat kedepannya, karena memang pengennya yang baik-baik aja gitu. Mungkin itu aja sih ya dari Zahwa, karena takutnya lama banget nanti pada bosen gitu, karena Merapinya juga nggak kelihatan kan, sayang banget. Tapi karena kita konten di alam, jadi kita nggak bisa minta harus kelihatan begitu, kecuali kalau kita mukbang gitu ya, harus kelihatan makanannya. Itu aja sih ya kayaknya ya. Mungkin itu, nggak tahu nanti Mas Habib akan menyampaikan apa. Q&A juga kayaknya kita akan menyusul aja, atau nggak tahu juga. Mas Habib sih katanya Q&A akan dijawab hari ini sih, tapi dia pergi bawa Sabita. Oke Sobat Desa, mohon maaf ya, tadi si Sabita minta untuk diajak jalan-jalan ke atas, jadi waktu Zahwa teriak-teriak kami tidak mendengar. Tadi sudah dijelaskan sedikit, beneran kok, sudah dijelaskan sedikit terkait dengan alasannya ya. Jadi salah satu hal yang membuat kami memutuskan untuk berkelana itu karena waktu itu kami merasa nggak punya kampung halaman. Ya, yang kami perjuangkan dulu ya, dulu kan waktu masih mahasiswa tuh idealis banget ya, idealis sampai-sampai menutup mata untuk tidak berkembang keluar, terlalu fokus di dalam, hingga ada satu dan lain hal yang menampar kenyataan, yang menampar wajah kami bahwa ternyata dunia itu luas. Jadi karena waktu itu merasa nggak punya kampung halaman ya, walaupun sebenarnya punya, cuman waktu itu merasa ya, jadi akhirnya kita memutuskan untuk yaudah kita cari desa-desa lain yang sekiranya bisa untuk kami jelajahi, kami lihat secara langsung, nikmati alamnya, bertegur sapa dengan masyarakatnya, sampai-sampai kami merasa bahwa ternyata definisi kampung halaman itu bukan tentang di mana kita itu lahir, tapi kampung halaman itu adalah di mana kita bisa hidup. Nah, itu pelajaran hidup yang kami dapatkan. Dan alhamdulillah Cerita Desa Indonesia ini bisa sejauh ini ya, walaupun masih sangat jauh dari kata sempurna, tapi alhamdulillah sudah sampai dengan titik ini. Dan sekarang kampung halaman kami yang dulu-dulu tetap menjadi kampung halaman bagi keluarga kami kayak gitu. Jadi nggak ada dendam, nggak ada apapun itu sudah selesai semuanya kayak gitu. Kita berproses di masing-masing jalan. Oke, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, yang mana pertanyaan ini sudah kami sampaikan. Tuh lihat tuh, Sabita di depan kita tuh. Jadi kalau minum susu harus pegang udel. Ya, namanya Didik. Udel itu namanya Didik bagi dia. Ya kan, nah itu kan salah tingkah. Oke, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita himpun, kita kumpul. Iya Didik, kita kumpulkan dari WhatsApp, IG, dan Facebook. Silahkan Zah. Pertanyaan pertama dari RDASH. Siapa? Oke. Kamu tahu nggak? Radiansyah. Oh,
Temanku dong. Mantanmu ya, Mas. Pertanyaannya adalah selisih umur Zahwa dan Mas Habib berapa tahun? Selisih umur. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dulu-dulu waktu kita awal-awal membuat video itu dikira adik sama kakak. Bahkan pernah kakek sama cucu. Wow. Ya, jadi banyak banget yang mengira kami itu kakak adik. Padahal memang iya, kakak adik ketemu gede gitu ya. Jadi selisih kami itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi waktu saya kelas 2 SD, Zahwa baru lahir. Sok tahu. 2003 itu saya kelas 1 SD, sorry saya. 2003 saya kelas 1 SD, dia baru lahir. Seperti itu, 7 tahun. Oke, nggak tua-tua amat kan ya? Enggak lah. Cuma karena Mas Habib ini kurus jadi kelihatan tua. Ya, kelihatan tua dari fisiknya, padahal umurnya masih muda banget. Pertanyaan kedua nggak usah disebutin dari siapanya kali ya? Iya, biar Biar langsung cepet. pertanyaannya. Alat pertama yang digunakan apa, Mas? Alat pertama yang digunakan adalah sebuah HP. Sebuah HP ya. Hanya pakai HP waktu itu. Jadi setahun, bahkan hampir 2 tahun ya. 2 tahun kamera utama yang kita gunakan itu adalah HP. Waktu itu HP serinya iPhone seri 11 paling rendah. Wah, Seri dia paling pakai rendah ya. kameranya. Jadi Sini sayang. kita pakai iPhone seri 11, kemudian baru pindah ke Awas pelan-pelan. seri selanjutnya ketika kita mulai buka jasa dokumentasi wisata, foto, video, drone gitu ya, sekitar bulan Agustus 2025. Nah, kita baru pakai device yang lain. Tetap pakai HP ya. Tetap kalau ngambil gambar kita pakai HP sama satu buah action cam. Serinya DJI Action 3. Seri yang cukup tua untuk umurnya. Alhamdulillah sekarang juga sudah ada drone. Drone ini udah kita jual karena nabrak pohon di Wonosobo. Terus kita ganti pakai yang agak gede dikit, namanya Drono. Dan itu pun juga digunakan untuk bekerja ya Sobat Desa. Jadi kalau butuh jasa dokumentasi trip wisata di Jogja, Magelang, Wonosobo, boleh banget hubungi Habib Foto Travel. Dan ada satu tambah lagi, kamera 360 X5. X5. Jadi drone disulap drone ini disulap jadi kamera itu Insta360 itu. Terus bagaimana membagi waktu dengan keluarga atau pekerjaan, Mas? Misal ada kerjaan lain sebagai YouTuber. Ya sebenarnya pekerjaan utama saya bukan di dunia media ya, walaupun memang sebagian besar rezeki saya didapatkan melalui perantara media ini, tapi sebenarnya saya juga bekerja dan alhamdulillahnya bekerjanya itu bisa work from anywhere dan jadwal kesibukannya itu bisa ditentukan. Bisa jadi kesibukannya itu hamin seminggu atau hamin 2 hari atau hamin 3 hari. Itu full, bisa langsung luar kota ya, beberapa hari luar kota atau beberapa hari ngurus kegiatan yang itu ngurusnya dari pagi sampai malam. Tapi itu bisa saya siasati dengan pembagian waktu. Jadi kontennya jalan, pekerjaan utamanya juga jalan. Kalau bagi waktu sih bagi saya, karena saya termasuk gila pekerjaan ya, jadi mungkin Zahwa yang menjawab. Jadi kalau nggak ada bagi waktu sih Mas Habib ya, karena apa ya, karena kita sadar kalau memang hidup itu tidak munafik, butuh uang. Jadi saya biarkan dia untuk bekerja. Waktu bersama keluarga ya saat kayak gini, ngonten ataupun hari Ahad, itu pun dia masih kadang kerja. Ya tadi pagi pun saya juga harus mengetik gitu. Bahkan ya. itu ya Sobat Desa, kalau Mas Habib ini Yang penting ada internet, nah itu bisa kerja tuh. lebih parah daripada jam kerja kantor. Biasanya kalau jam kerja kantor tuh jam 7, 7, jam 8 ya kan masuk. Terus nanti habis pulang itu jam selesai 4. pulang jam 4. Sore. Dia enggak, dia Hampir 24 jam ya standby. Iya, dia kayak istrinya tuh laptop gitu loh, nyebelin. Ya, istri kedua saya adalah laptop. Dan istri ketiga saya adalah Apa? kursi ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah sudah menikah berapa tahun? Kami menikah tahun 2022. Tapi kemarin kita habis anniversary yang keempat dan Mas Habib salah
Harusnya ke 4 tahun tapi dia nulisnya ke 3 tahun. Parah sih. Menurut aku parah sih. Ya nggak apa-apa, yang penting kan dibeliin bunga gitu Apa ya. sih kamu mau apa ini? No, nanti HP-nya nggak boleh. Ya. Terus desa apa yang paling menarik? Desa apa yang paling menarik? Jawabannya adalah semua desa yang kami kunjungi menarik. Karena setiap desa itu punya cerita sendiri-sendiri. Makanya slogannya Cerita Desa Indonesia adalah satu desa sejuta cerita. Jadi nggak ada desa yang paling spesial. Semuanya spesial. Semua desa punya keistimewaan dan semua desa punya karakteristiknya masing-masing. Setiap desa unggul tergantung dari kacamata yang mau dilihat. Apakah dari sisi kehidupan sosialnya, bentang alamnya, letak geografisnya, Cepetan itu dan udah lain berapa menit? sebagainya. 8 menit. Pokoknya semuanya istimewa gitu ya. Next, Momen yang nggak dilupakan apa Mas? momen yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketika Merapi kami meletus. datang ke sebuah desa namanya Dusun Stabelan, jaraknya sekitar 4,5 km dari puncak Gunung Merapi. Waktu itu kita datang panas ya, cerah, panas dan cerah. Kemudian waktu kita ngerekam pakai HP itu, kita tuh sempat berdoa, ya Allah, muga-muga kapan-kapan iso duwe drone gitu ya, biar bisa melihat sebuah desa itu dari atas ketinggian. Selang beberapa menit Gunung Merapi jeblok, erupsi. Dan waktu itu jam 12 siang ya, sampai jam 12 siang. Terus kita nginep di namanya Desa Lencoh, Boyolali juga. Dalam waktu semalam subscribernya naik 25.000. Kita kaget kan, cepet banget. Nah, dari satu video itu alhamdulillah kita ada rezeki diberikan amanah untuk bisa beli drone. Nih waktu itu. Kemudian terbang pertama, waktu pertama kali pakai drone itu, saya masih ingat videonya ada di Embung Batara Sriten Gunung Kidul. Silahkan coba scroll ke bawah video Cerita Desa Indonesia Embung Batara Sriten. Itu adalah momen pertama kali kita nerbangin drone nih. Jadi kita punya sesuatu Udah gitu ya sama buruan, Merapi gitu ya. lama banget. Next. Apa ya? Apa ada rencana ke Sumatera Mas? Insya Allah ada, karena beberapa kesempatan yang lalu sempat itu waktu saya ada pekerjaan di sebuah komunitas, nyepil lah, melipir sekaligus ngonten, walaupun nggak bisa maksimal. Jadi kalau ke Sumatera itu yang paling sering adalah Minang di Sumatera Barat. Semoga bisa keluar Pulau Jawa dalam waktu dekat. Amin. Siapa tahu ada yang mau nyponsori gitu ya. Terus akun lain selain Cerita Desa Ada. Indonesia apa Mas yang dikembangi? Yang kami kembangkan ada yang lain, yaitu Cerita Jogja, walaupun belum maksimal karena waktu itu host utamanya nih hamil dan melahirkan. melahirkan dan sampai sekarang nggak bisa fokus lagi. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan fokuskan lagi Cerita Jogja, di mana channel ini akan bercerita tentang kondisi wisata di Jogja Wes. dan lain sebagainya. Pokoknya kepoin Cerita Jogja. Makanan terenak yang pernah dimakan saat ekspedisi. Nah, aku Indomie yang kita buat dari rumah waktu kita awal-awal ngonten, terus makannya di masjid. Ya, itu jadi cerita yang sangat luar biasa sekali. Karena kita nggak ada uang buat jajan, jadi kita bawa makanan dari rumah biar ngirit gitu. Terus kita beli bensinnya itu 5.000 karena 5.000. uang kita tinggal 5.000. Ya, karena sudah telanjur cinta dan pengen jelajah, ya kita usahakan seadanya waktu itu. Awal-awal video pasti makannya di masjid. Berapa tarif endorse Mas? Tarif endorse kita nggak matok. Kalau mau percaya sama kita ya monggo, silahkan bisa hubungi WhatsApp di bawah ini. Intinya kalau endorse atau promosi gitu ya silahkan, selagi masih ada manfaatnya bisa disesuaikan. Kita Kecuali nggak judol. ya judi enggak lah. Kita pernah ketipu sobat desa. Jadi waktu itu ada yang pura-pura endorse, tanya-tanya harga, kita kasih, kemudian kita terima gitu kan. Ternyata itu adalah modus penipuan. Akhirnya kita ganti tuh orang-orang yang, loh Mas katanya di video iklannya begini dapat ini. Ternyata si korban ini udah transfer ke pelaku. Ya udah, karena kita pengen menjaga semuanya biar baik, jadi korban kita ganti uangnya ya. Ya bukannya untung malah buntung. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran yang berharga. Selanjutnya, Rencana Sabita arep dijak ngonten terus Mas. kalau Sabita, karena kita memang pengennya itu keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan alam, dekat dengan masyarakat, biar tidak memandang bahwa masyarakat ini hanya itu aja, tapi pengennya masyarakat ini luas. Kita pengen punya keluarga banyak, pengen punya saudara banyak,
Jadi insya Allah memang Sabita seiring berjalannya waktu akan kita kenalkan tentang dunia petualangan ini atau backpackeran ini, walaupun nggak backpackeran amat ya. Tuh mohon doanya. Next. Cerita dong Mas, Mbak, waktu awal ngerintis cerita desa, hal apa aja yang nggak bisa dilupakan? Ya itu tadi, makan mie. Pertama, makan mie di masjid pinggir jalan setiap kita mau jelajah. Yang kedua, Beli bensin 5.000. beli bensin 5.000. Yang ketiga, Apa? kehilangan kunci di Wonosobo. Iki aneh banget sih. Jadi- Ini teledor banget sih, sumpah. Kita tuh lagi makan, bahkan itu lagi perjalanan mau berangkat ya. Lagi mau berangkat, tiba-tiba kunci itu hilang. Saya jalan kaki sekitar 2 km menelusuri jalan, ternyata nggak ketemu. Hingga akhirnya malam tiba, ya akhirnya alhamdulillah ada orang yang nolongin. Ya Terima itu kasih. bukan nolong. Kita bayar sih sebenarnya. Iya, Ya. iya nolong bener sih. Ya nolongin kan, itu bukan jam kerjanya dia. Iya, betul. Rekomendasi 3 wisata terfavorit di Jogja Mas. Saya libur lebaran mau ke Jogja. 3 rekomendasi kurang, sebenarnya banyak rekomendasi 3 doang, yang harus bisa 3. kita sampaikan kepada sobat desa. Kalau Harus cuman 3. 3 ya, 3 itu lengkap ya, gunung, kota sama Pantai. pantai. Kalau di gunung itu silakan datang ke kawasan lereng Gunung Merapi, tapi harus ngecamp itu biar optimal dan maksimal, karena sekali ngecamp kalian bisa explore banyak destinasi. Jadi spot pertama adalah lereng Gunung Merapi. Yang kedua, kalau di tengah kota, mana aja tengah kota? Maliop, jangan itu Ya, udah mainstream. terlalu biasa. Ya, kalau di tengah kota jawabannya adalah Apa? di Pakwon. mall meneh. Ya, kalau di tengah Jogja itu ada Pasar Ngasem, itu kulineran di tengah Kalau kota. mau foto-foto ke itu nggak sih, Taman Sari cakep. Ya, pokoknya di daerah Keraton tuh banyak banget. Yang terakhir ada di kawasan Gunung Kidul, pantainya ya. Pantai yang cocok dan lumayan bagus tuh ada di wilayahnya Mas Eko. Itu di daerah Bukit Pengilon. Bukit Pengilon dan air terjun Banyunibo, itu top banget ya. Dan cerita desa Indonesia sebenarnya nggak cuma fokus tentang wisata ya, tapi tentang kehidupan sosial dan apapun yang ada di desa itu. Oke. Jadi nggak cuma fokus pada wisata. Next. Oke. Terakhir, Mas saya Mas saya mau pesen paket dokumentasi, tapi pengen Mas Habib yang ngefoto dan ngevideoin, bisa nggak Mas? Bisa banget, silahkan hubungi Habib Foto Travel. Nanti selain kita dokumentasikan, saya juga bisa bercerita kepada sobat desa tentang destinasi tersebut. Nggak cuma tentang oh ini ada wahana ini, ada wahana itu, Fotografer as guide. tapi ada cerita-cerita unik yang nggak semua orang tahu. Top. Fotografer ya iso, jadi driver ya iso, tour guide ya iso. Jadi all in one man gitu ya. Walaupun bayarannya ya podo jane. Oke, itu aja. Gitu. Terima kasih sobat desa sudah mengikuti video kita hari ini. Dadah Semoga dulu. bermanfaat. Mohon maaf video hari ini nggak jalan-jalan ya, cuman sebatas di sini. Terima kasih Onti, Oma Opa, Pak De Budi. Terima kasih. Gimana? Terima kasih. Terima kasih Terima sudah kasih. mendukung cerita desa Indonesia sejauh ini. Dari yang awalnya cuma kami berdua, sekarang kita sudah bertiga. Kayak gitu. Pokoknya dukung terus cerita desa Indonesia. Semoga bisa istiqomah untuk selalu upload setiap hari Senin, Cari Mimi. Rabu, dan Jumat. Jadi seminggu 3 kali, karena kalau tiap hari lumayan capek ngeditnya sobat desa. Jadi seminggu insya Allah 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau sobat desa ada request tertentu, Mas mau kunjungi desa ini, daerah ini, atau tempat ini, tuliskan di kolom komentar, baik di YouTube, Facebook, maupun Instagram. Untuk daily activity-nya ada di Instagram. Saya Habib. Saya mau bersih. Dan Zahwa. Serta Sap. namanya siapa? Sabi. Dari Cerita Desa Indonesia, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Satu desa, sejuta cerita. Dadah.